Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, apa kabar? Semoga sehat di sana. Ketemu lagi dengan saya Indra Prasta di Humani Talk Podcast, obrolan inspiratif yang selalu menghadirkan tamu dan narasumber yang istimewa. Dan kali ini tamu kita super istimewa, insan muda. Beliau ini bisa dibilang salah seorang living legend di Dompet Duafa. Dan perjalanan karir beliau ini sudah berpuluh tahun. Beliau menjadi bagian dari pimpinan Dompet Duafa yang menerima penghargaan internasional Ramon Magsaysay Award dari Filipina sebagai lembaga faith-based inovatif tahun 2016. Beliau juga pernah menjadi pembicara pada seminar internasional Islam, Democracy and Diversity di gedung PBB New York, Amerika Serikat. Dan beliau juga menjadi trainer dan pembicara berbagai seminar dan workshop di berbagai negara di 5 benua. Dan tak hanya itu, beliau juga menulis di majalah dan koran dan juga melahirkan beberapa buku. Profil beliau pernah dimuat di kolom tokoh majalah marketing, di kolom CEO tabloid kontan, di kolom sosok harian Republika, di kolom profil di majalah Tempo. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Pengurus Dompet Duafa, Direktur Keuangan Sosial Syariah di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Please welcome Pak Dr. Ahmad Juwaini. Pak, terima kasih sudah menyempatkan hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ahmad. Wah, kebalik terus ini saya yang harusnya. Assalamualaikum, Pak. Sama ya. Pak Ahmad pernah menjabat sebagai Presiden Direktur juga di Dompet Duafa. Dan saat ini menjadi Ketua Dewan Pengurus Dompet Duafa. Dengan perkembangan saat ini, apa yang menjadi fokusnya, Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau ditanya tentang fokusnya itu bagaimana kita bisa meningkatkan kembali apa ya, boleh kita sebut sebagai capaian-capaiannya Dompet Duafa lah gitu. Jadi Dompet Duafa selama ini sudah punya program yang banyak, manfaatnya juga sudah sangat luas, prestasi-prestasinya sudah sangat banyak. Nah, apa-apa yang sudah dimiliki dan sudah dicapai itu kita tingkatkan lagi lah pada kesempatan ini. Dan kalau kita upayakan itu ada bagian-bagian yang sifatnya katakanlah bersifat non-ekonomi, ada yang bersifat ekonomi gitu. Yang kita mau tingkatkan itu, yang bersifat non-ekonomi dalam arti misalnya bagaimana Dompet Duafa ini punya orang-orang yang punya semangat lagi, yang lebih besar lagi, lebih kuat lagi. Kemudian punya upaya untuk lebih mewarnai lagi berbagai perkembangan kegiatan perzakatan, filantropi di Indonesia ini. Juga untuk tentu saja meningkatkan hal-hal yang sifatnya ya secara ekonomi, secara yang dapat dikuantitatifkan. Misalnya dari segi peningkatan penghimpunannya semakin naik, jumlah penerima manfaat programnya semakin naik, manfaatnya juga semakin bertambah. Jadi intinya kita coba perbaikilah berbagai aspek dalam lingkup kegiatan Dompet Duafa ini. Amin, amin. Pak, buat insan muda, Bapak Ahmad Juwaini ini juga seorang yang gemar menulis. Dan beliau tidak membiarkan tulisannya disimpan begitu saja. Beliau juga mempublishnya dalam berbagai buku. Salah satunya yang berjudul Warrior Way. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana awalnya seorang Pak Ahmad Juwaini senang menulis dan mungkin salah satu buku yang secara personal paling berkesan buat Bapak? Iya, jadi kalau kesenangan menulis mungkin apa ya? Mungkin karena belajar awalnya dulu membaca dan menulis zaman kecil. Oh, iya. Jadi maksud saya menulis itu udah kayak kebawaan dari kecil ya menulis. Dan dulu saya zaman kecil suka mengarang, suka nulis puisi. Lama-lama akhirnya nulis artikel ya dari zaman ya mungkin SMA, kuliah, nulis di koran, di majalah. Itu sejak masih kuliah udah. Berarti sebelum nulis buku udah kirim-kirim artikel. Kalau dulu kan konsepnya kan ngirim kan, betul. Saya sejak dan sudah dipublish itu ya artikelnya berarti luar biasa. Kuliah itu saya tuh sering nulis di koran, Republika, di macam-macam lah. Sejak zaman kuliah juga saya sudah sering menulis. Lumayan itu honornya Pak waktu itu ya. Beberapa diantaranya menggantikan kiriman orang tua. Wah, luar biasa. Berarti dari awal berangkat dari memberanikan diri menulis artikel sampai akhirnya menulis buku itu prosesnya berapa lama itu Pak? Kalau prosesnya tergantung ininya sih sebenarnya.
topik lah kalau menurut saya. Oh iya. Karena Oh baik. kadang-kadang meskipun kita nulis, mungkin misalnya kita sebulan nulis misalnya seminggu satu lah. Iya iya. Minimal satu tulisan satu minggu, itu kan berarti 1 bulan 4. Iya. Tapi kadang-kadang kan kita topiknya beda-beda kan. Sehingga Oke. kalau kita jadi buku kan nggak bisa semua tulisan itu kita masukkan kan. Iya iya iya. Paling nggak yang harus ada keterkaitan, ada hubungan gitu kan. Iya iya. Harus kita iya. pilih lagi dari tulisan itu. Jadi kadang dalam 2 tahun lah. Kalau setahun tahun. saya kira terlalu cepat. Biasanya kan Iya, kita iya. juga nulis setahun berapa sih? Kalau misalnya seminggu sekali aja misalnya 50, tapi kan prakteknya paling biasanya 40 lah kira-kira. Oh iya Itu iya. pun juga kan tadi kita harus pilih lagi yang memiliki keterkaitan, yang punya hubungan dan sebagainya. Jadi rata-rata menurut saya sih 2 tahun sih. Pak Ahmad masih ingat nggak Pak buku pertama Pak Ahmad Juwaini yang berhasil diterbitkan oleh penerbit saat itu? Iya, kalau buku yang pertama sih sebenarnya yang paling artinya yang saya sebut sebagai proper diterbitkan, ya, proper Oke, oke. diterbitkan. Itu judulnya tuh ya Direct Mail Fundraising. Jadi judulnya Direct Mail untuk fundraising, Direct Mail for fundraising. Oh. Itu yang menerbitkan nama lembaganya apa ya? Kok lagi lupa ini. Iya 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 Ya, iya. itu juga. Jadi sebenarnya itu kalau ditarik ada kaitannya juga dengan akhirnya karir di Dompet Duafa ya Pak ya? Iya, sudah pasti. Karena memang itu kan juga sebenarnya saya disuruh menulis bahkan. Jadi Oh iya. si penerbit ini mengorder Iya. suatu judul buku kepada saya karena tahu saya backgroundnya di bidang itu. Iya, Saya dulunya iya. memang background fundraiser kan. Oh. Jadi saya baik. fundraiser ininya Oh. banyak berperan dulu di Dompet Duafanya. Jadi Iya iya iya. itu iya. yang saya diorder bikin tulisan itu. Dan itu kemudian jadi buku, diterbitkan langsung jadi buku. Masih ingat nggak Pak total udah berapa buku Pak yang diterbitkan? Oh, kalau buku yang diterbitkan mungkin ya belum banyak sih saya sebenarnya. Paling ya antara 5-6 lah. Wah ini udah lebih dari sekadar hobi ya kalau udah Iya, 5-6. 5 atau 6 gitu. Yang paling berkesan secara personal Pak? Oh ya, yang besar tetap ini sih yang social enterprise. Social enterprise judulnya. Itu karena apa Pak? Iya, pertama buku itu apa ya? Memang lebih dipersiapkan Iya. bukunya. Kemudian sangat mendalam. Maksudnya buku itu isinya luas gitu, lebar Oke, gitu. Oke. Dan kemudian saat itu seperti belum ada buku sejenis itu di Indonesia. Oh, Belum berarti ada. proses risetnya juga Nah, rumit karena jadi- biasanya kalau referensinya berarti sedikit dong kalau Ya, belum ada buku intinya seperti itu. bukunya memang belum ada sih. Dan Oh iya iya. makanya waktu diterbitkan itu kan juga masuk ke dalam buku bestseller di Gramedia Luar biasa. pada waktu itu. Gitu. Iya iya Jadi iya. maksudnya untuk menunjukkan buku itu memang banyak yang memberi minatnya dan memang judul buku yang topiknya seperti itu memang masih langka pada waktu itu. Social enterprise. Social enterprise Ha-ha. di judul kecilnya transformasi Dompet Duafa menjadi world class organization. Luar Judulnya itu. biasa. Pak Ahmad Juwaini melihat transformasi Dompet Duafa dari awal dulu sampai sekarang di tahun 2024 ini. Menurut Bapak mungkin perbedaannya ya, perubahannya Dompet Duafa versi dulu Iya. dengan Dompet Duafa versi sekarang itu seperti apa Pak? Oh ya, kalau dulu yang kuat itu hal-hal yang sifatnya lahir. Yang sifatnya batin. Batinnya lebih kuat zaman dulu. Fasilitasnya sedikit, uangnya masih sedikit, gitu. tapi Semangatnya, nilai semangatnya, Iya, kekuatan ruhiyahnya atau Iya. cita-citanya itu tinggi sekali pada masa itu. Wah, baik. Dan relatif kita itu masih ya boleh kita kan tulus-tulus, Iya. nggak banyak ini gitu ya. Jadi nggak banyak sesuatu yang sifatnya kita masih sedikit. Waktu itu 9 orang. 9 orang. 9 orang, ya 9 orang pendahulu lah istilahnya. Iya, itu iya. ya. Termasuk Pak Ahmad. Iya, termasuk saya. Jadi itu misalnya gambaran itu kita kalau mengetik komputer itu gantian, karena komputernya terbatas. Luar biasa. Jadi masanya itu seperti itu gitu. Jadi di pojok ruangannya pun ada sarang laba-laba misalnya. Jadi menunjukkan gambarannya itu, tapi kita tuh bekerja itu udah dengan pemikiran yang jauh. Iya. Jauh. Jadi saya ingat saya pernah menulis sebuah tulisan, lagi-lagi tulisan. Meskipun ini tidak diterbitkan hanya untuk internal. Iya. Saya serahkan pada pimpinan saya pada waktu itu di Dompet Duafa. Itu judulnya itu Dari Ruko Menuju Istana. Kenapa dari ruko? Nah, itu kantornya awal. Iya. Dan itu sebenarnya kan gambaran betapa kita punya visi yang besar gitu. Betul. Padahal kita masih di ruko kecil, masih sangat terbatas tadi saya ceritakan. Iya. Tapi
cita-citanya udah tinggi. Iya. Mau mengangkat pengelolaan zakat ini tingkat nasional bahkan internasional. Makanya jadi istana itu menunjukkan bahwa kita itu sudah menjadi pengambil kebijakan di tingkat nasional gitu. Boro-boro ada aplikasi digital belum ada sama sekali. Itu belum. Saya dulu sempat baca itu masih lewat koran ya, Republika ya Pak ya, sempat ya. Betul. Masih. Betul. PR-nya masih luar biasa untuk meyakinkan orang untuk mau berdonasi, tapi bisa dibilang Dompet Duafa sudah melewati fase terberat, di mana fase yang lebih dominan adalah urusan batinnya. Iya, betul. Karena kalau dari secara alat-alat, fasilitas itu kita sangat terbatas sekali. Iya. Istilahnya apa ya? Ya pokoknya semua serba terbatas, tapi kita punya cita-cita melampaui dari segala apa yang kita miliki dalam lembaga itu. Gitu. Luar biasa. Gitu. Ini insan muda. Pak Ahmad, ini kan berbagai penghargaan yang sudah diterima oleh Dompet Duafa. Jadi apa nilai-nilai yang ditanamkan sehingga ini yang Pak Ahmad lihat secara personal ya, sehingga Dompet Duafa mendapat berbagai penghargaan itu dari dalam dan luar negeri. Apa nilai yang diusung, yang dijaga? Ya, nomor satu sih sebenarnya Dompet Duafa itu ketulusan. Kalau menurut saya, yang saya maksud ketulusan itu bahwa Dompet Duafa itu betul-betul ingin berbuat baik, ingin melayani masyarakat, ingin membantu masyarakat, dan ingin bermanfaat ke masyarakat. Tulus dan itu apa adanya gitu. Jadi kita tuh nggak neko-neko. Itu yang menurut saya yang akhirnya melahirkan banyak hal yang ketika Dompet Duafa punya kekurangan itu menjadi jalan Dompet Duafa meningkat lebih baik, memperbaiki. Jadi betul. Misalnya kayak gini, kenapa kita diaudit sih di tahun berdiri pertama, baru berdiri aja udah diaudit oleh auditor eksternal? Ya karena kita justru pengen ditunjukkan kalau ada yang salah kita tunjukin, pengen diingatkan gitu. Itu yang sama ketulusan itu seperti itu. Kita sadar bahwa diri kita juga banyak kurangan, tapi kita bersedia melakukan hal-hal yang agar orang tuh mengetahui apa yang kita lakukan. Betul. Dan dengan mengetahui itu mereka bisa mengoreksi kita gitu. Dan itu dijaga sampai sekarang. Ya, itu yang menurut saya kekuatan Dompet Duafa itu pertama itu tadi ketulusan. Yang kedua kalau yang memang dari dulu juga menjadi kekuatannya Dompet Duafa itu adalah inovasi sih. Inovasi. Jadi Dompet Duafa itu melakukan sesuatu pada di mana orang belum melakukan. Iya. Gitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita dididik untuk melakukan suatu hal yang orang lain belum lakukan. Betul. Kalau di generasi saya memang sampai pernah ditanamkan kalau kita melakukan kegiatan di Dompet Duafa itu meniru lembaga lain, itu seperti aib gitu. Sampai segitu. Seperti perasaannya, karena untuk menunjukkan bahwa kita ini memang harus betul. selalu menciptakan sesuatu yang baru, melahirkan sesuatu yang baru. Iya, jadi kalau kita sama persis sama orang lain tuh kayaknya ada perasaan rendah gitu. Kita tuh merasa rendah banget ya kalau kita tuh melakukan sesuatu sama dengan orang lain gitu. Saya dulu tidak pernah menyangka Dompet Duafa itu bisa memberdayakan petani lokal. Betul. Bisa sampai ke sana gitu arahnya. Betul. Dulu ya saya waktu pertama kali mengenal Dompet Duafa memang bagi saya ngeliat ini sarana untuk berdonasi. Udah sesederhana itu. Tapi satu kali saya ingat, saya lupa tahunnya, tapi saya ingat momennya, saya mencoba donasi gitu. Yang saya terima nggak lama setelah itu adalah email yang rutin, berbagai program yang dilakukan oleh Dompet Duafa, dan itu kita takjub Pak. Makanya kita pikir, ternyata Dompet Duafa ini sejauh itu pergerakannya. Kita pikir memang cuma badan, seperti itu. Dan Pak Ahmad berarti ada di bagian program-program tersebut sejak awal, berarti? Iya, alhamdulillah. Saya artinya meskipun saya tidak bergabung di tahun ke-0 atau tahun 1, saya kan bergabung di tahun ke-3, tapi saya masuk ke dalam 9 pendahulu yang pertama yang merasakan bagaimana Dompet Duafa itu di awal tuh melakukan perkembangan yang hampir dari memang berasal seperti benar-benar kita mulai dari awal kan. Dan saya juga relatif pernah berada di bidang-bidang tuh menyebar, sehingga bidang di Dompet Duafa itu relatif saya juga sedikit banyak tahu gitu. Saya pernah di fundraising, saya pernah di program, saya pernah di SDM, saya pernah di keuangan. Pernah semua saya alami juga gitu. Jadi itu yang membuat mungkin
apa ya? Ya jadi menjadi lebih kira-kira lebih tahu sih apa yang sebenarnya semacam titik-titik kritis lah Titik-titik di masing kritis. bidangnya itu kira-kira Iya. di mananya gitu. Iya. Wah, ini insan muda. Kali ini obrolannya agak berat yang topik berikut ini insan muda ya, tentang pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ini khususnya dana sosial syariah. Iya. Bagaimana kontribusi dompet duafa terhadap hal tersebut, Pak? Ya memang kalau dompet duafa saya kira ini bukan karena saya yang mengucapkan ya, tapi memang faktanya dompet duafa itu memang sudah dianggap sebagai salah satu lembaga yang memiliki concern dan perhatian terhadap pengelolaan dana sosial. Iya. Dan dompet duafa memiliki karya-karya yang juga sudah terbukti. Dan karena itu perannya juga kan sudah sangat kalau bahasa kita tuh legasinya udah diketahui orang lah. Kalau dompet duafa itu. Dan itu kalau buat saya sih adalah sesuatu yang memang penting agar dompet duafa terus berkontribusi secara makro ini. Dalam arti gini, dompet duafa itu kan bekerja di level mikro dan meso. Artinya melakukan berbuat kegiatan-kegiatan program apapun itu. Betul. Tapi sebenarnya dompet duafa itu punya pandangan hubungan kegiatannya itu dengan hubungan makronya apa gitu. Nah ini yang kenapa dalam perkembangan pengelolaan keuangan sosial juga dompet duafa memiliki peran-peran penting gitu. Jadi dalam level tentang kebijakannya, tentang peraturan, tentang bagaimana membangun sinergi, membangun kolaborasi, bagaimana meningkatkan posisi Indonesia dalam pengelolaan dana sosial di tingkat dunia. Itu dompet duafa punya keterlibatan itu semua gitu. Jadi karena itu sekarang ini dompet duafa udah nggak bisa dilepaskan dari perkembangan keuangan sosial syariah di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi ibaratnya kalau bahasa kita tuh sebenarnya isu-isu terpenting dari perkembangan zakat di Indonesia dan di dunia juga sedikit banyak ya. Itu bisa kita lihat di dompet duafa lah. Gambarannya seperti itu. Apa saja Pak program ekonomi dari dompet duafa Pak, kalau boleh dijelaskan sedikit? Ya kalau di program ekonomi ada beberapa program ya, tapi yang paling monumental maksud saya yang pasti yang terkait dengan pengembangan kawasan ya. Pengembangan kawasan, ya, pemberdayaan. Seperti yang kita bahas sebenarnya zona Madinah. Zona Madinah bukan hanya yang di Parung atau di Sawangan itu, tapi kan kita juga sudah mengeskalasi ke beberapa lokasi yang pola-polanya sama, di mana di situ ada satu kegiatan yang awalnya dimulai dengan program ekonomi atau katakanlah program ekonomi jadi prima donanya, tapi melingkupi suatu kawasan tertentu, apakah itu lingkupnya desa, bahkan mungkin juga antar desa beberapa kecamatan, beberapa desa maksudnya dalam beberapa kecamatan, yang kemudian terintegrasi dalam berbagai program yang dipadukan untuk kemudian hasilnya itu bagaimana caranya agar sumber daya lokal setempat, apakah itu misalnya tanaman pertanian, apakah buah-buahan, ataupun mungkin juga kerajinan, peternakan, itu akhirnya menjadi suatu yang bisa diandalkan untuk membantu kehidupan masyarakat mustaik di tempat itu. Saya yang peternakan itu ngerasain langsung Pak tahun lalu. Jadi bersama teman-teman, bersama dompet duafa itu kami kurban. Jadi bareng, dan yang salut sekali ternyata sapi kurbannya itu dari peternak lokal. Betul. Terus disalurkan pun ke masyarakat yang sampai ke pelosok daerah-daerah yang bahkan nggak pernah terima sebelumnya. Itu salah satu program yang luar biasa sekali dari dompet duafa. Pak Ahmad, sudah 30 tahun dompet duafa berkiprah di Ziswaf. Ini insan muda yang masih belum akrab dengan istilah Ziswaf, itu sebenarnya singkatan ya dari zakat, infak, sedekah, wakaf ya, betul ya Pak ya. Ini bisa dibilang dompet duafa ini sebagai social security dan social security system tepatnya ya. Investasi strategis juga bagi kemaslahatan umat. Bagaimana Pak Ahmad menanggapi hal ini? Iya, jadi kalau Ziswaf ini khususnya zakat nomor satu dulu, zakat itu memang sebenarnya adalah ajaran Islam yang menjelaskan mengenai bagaimana sistem perlindungan sosial masyarakat yang paling dasar gitu, agar orang-orang yang sedang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, apa itu sandang, pangan, papan, itu kemudian dapat diatasi atau ditanggulangi dengan penggunaan dana zakat tersebut. Betul. Jadi ibaratnya
selagi ada dana zakat di masyarakat, maka tidak boleh orang itu sebenarnya kelaparan. Selagi ada dana zakat, Betul, gitu. betul. Harusnya seperti itu. Betul. Jadi selagi ada lembaga zakat, maka tidak boleh ada orang sampai kelaparan gitu. Wah. Karena itu tugas yang paling dasarnya sebenarnya iya. gitu. Jadi sebelum program-program yang lain, minimal basicnya ini harus diatasi dulu gitu. Iya, Jadi makanya kemudian kami di Dompet Duafa menyadari bahwa mengatasi pemenuhan kebutuhan dasar ini kan juga tidak bisa dipenuhi oleh kami sendiri. Benar. Kami yang mengajak keterlibatan lembaga-lembaga yang sejenis juga. Kolaboratif ya. Betul. Dan bahkan sebenarnya kolaborasi kita bisa dengan lembaga-lembaga sosial yang lain, lembaga perusahaan-perusahaan yang punya CSR. Bukan persaingan sama Iya, sekali ya. betul. Pak, Bahkan dengan pemerintah pun. Betul. Kan pemerintah juga mengadakan kegiatan untuk mengatasi kemiskinan. Itu sebenarnya adalah mitra kita semua dalam membantu untuk membangun sistem perlindungan sosial atau social security sistemnya ini gitu. Betul. Berjalan dengan sebaik-baiknya dan kita menjadi bagian dalam pencapaian pemenuhan itu. Luar biasa. Pak Ahmad, pertanyaan terakhir dari saya ini pertanyaan personal. Saya yakin banyak sekali momen yang bisa dibilang milestone lah selama Bapak bersama Dompet Duafa ya, berjalan bersama Dompet Duafa. Salah satu aja Pak momen paling menyentuh yang Pak Ahmad juga ini nggak akan pernah lupakan seumur hidup bersama Dompet Duafa. Boleh Pak ceritakan salah satu aja Pak? Ya salah satu aja ya. Ya udah pasti sih sebenarnya waktu jadi pembicara di gedung PBB. Waktu itu ya, 2015. Iya, itu menurut saya momentum yang ya boleh seperti mimpi. Jadi saya nggak pernah ngebayangin bahwa saya suatu hari bisa berada di gedung dan di lokasi istilahnya pusat pusat aktivitas dunia itu. Ya, dan posisi saya di sana bukan sekedar turis atau sedang jalan-jalan, tapi jadi pembicara sebuah seminar internasional yang dihadiri oleh perwakilan banyak negara gitu. Dan itu saya pun sendiri setelah itu selesai di acara itu baru sadar bahwa itu tadi momentum seperti itu ya. Jadi saya pun kayak merasa apa tadi itu mimpi ya tadi saya lalui gitu. Karena ya nggak kebayang. Jadi ya alhamdulillah lah saya bersyukur Dompet Duafa itu sudah memberi saya kesempatan banyak gitu. Iya. Dan saya berterima kasih sama Dompet Duafa dan bagian dari bentuk rasa terima kasih saya juga saya selalu membuka diri dan bersedia untuk membantu berkembang bersama Dompet Duafa. Dan nanti itu sudah seperti inilah kayak alma mater yang penting dalam hidup saya. Gitu. Dan beliau setelah kembali bersama Dompet Duafa sebagai Ketua Dewan Pengurus ya Pak ya. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah. Pak Ahmad juga ini sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Sudah bersedia kami ganggu sejenak. Nggak apa-apa. Dan insan muda terima kasih juga sudah menyimak. Tonton terus Humanity Talk. Jangan lupa kamu bisa subscribe Dompet Duafa TV ya di YouTube, bisa di like, di komen, bisa dibagikan kalau kamu menemukan banyak hal baik di sini. Saya Indra Prasta pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.